Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'an lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع الأنبياء والمرسلين وصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جميع مشايخ طريقة النقشبندي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، خصوصا شيخ محمد بن صاحب الفضيلة كرامة محسن الله شيخ الجيلاني شيخ عبد الله وصلى الله عليه وسلم. شأن الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشايخنا مشايخ معلمنا ينكم آباءنا أمهاتنا جدنا جميع القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة التاسعة maqalah yang ke-9. Qala ketika sinten Buzur Jamhar, Syekh Buzur Jamhar. Sittu khisalin 6 perkara ta'dilu menyamai jami'ad dunya seluruh dunia. Awalan at-ta'amu panganan al-mari'u kang enak. Wal waladu lan ana as-solihu kang soleh. Wazzaujatu lan bojo wadon as-solihatu kang solihah. Al-muwafiqatu yang nurut. Ay allati tuti Allah yakni yang taat pada Allah. Wa zaujaha lan suamini zaujah. Wal kalamu lan pembicaraan al muhkamu kang akurat tepat. Al mutqinu kang sempurna alladzi la yataghayyaru yang tidak berubah. Wa kamalul aqli lan sempurnanya akal. Ruwiya diceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau saat dan kanjeng Nabi qala ketika kanjeng Nabi likulli amalin setiap amal diamatun ono penopang. Wa diamatu amalil mar'i utawi penopangi amali seseorang iku akluhu akali mar'i. Fabi qadri aklihi moga kelawan sak kadar akali mar'i takunu ono apa ibadatuhu ibadai mar'i li rabbihi maring pangerane mar'i. Wa qala lan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aslur rajulu utawi asline wong lanang iku akluhu akali rajul. Wa hasbuhu dari kedudukane rajul iku dinuhu agamane rajul. Wa muru'atuhu dari kehormatane rajul iku khuluquhu akhlaqe rajul.
Yang terakhir wasihatul badani lan badan kang sehat. Jadi di sini Imam Al-Nawawi Al-Bantani beliau menukil dari Syekh Buzur Jamhar bahwasanya ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini membandingi atau menyamai nikmat-nikmat seluruh dunia ini. Baik berupa nikmat zahiran maupun batinnya. Baik berupa harta maupun berupa yang lainnya. Maknanya ketika kita ini sudah merasakan 6 perkara ini maknanya kita sudah mendapatkan isi dunia beserta isinya gitu. Karena kalau kita ini mau mengambil dunia ini, terlalu panjang angan-angan gitu. Tidak mungkin itu kesampaian, kita sudah mati dulu kan gitu. Jangankan kita memiliki dunia ini, wong kadang pengen jadi lurah aja gitu. Mulai dari kecil sampai mau meninggal dunia itu nggak jadi-jadi gitu. Apalagi mau jadi wali kota, apalagi mau jadi presiden. Mana ini hanya orang-orang yang Allah pilih sebagai yang mengatur wilayah-wilayah ini gitu. Dan tidak ada yang keseluruhan itu, tidak ada yang mendapatkan seluruh dunia, tidak ada. Maka di sini oleh Syekh Buzur Jamhar ini dimudahkan. Mungkin setiap orang kan pengen menguasai itu, orang itu setiap orang pengen jadi lurah, pengen jadi RW pun senang kan itu. Sehingga orang mampu yang ia miliki seluruhnya dia kerahkan untuk mendapatkan jabatan ini gitu. Padahal ini bukan memiliki, hanya menguasai gitu. Itu pun menguasai nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Gak mungkin ketika dia jadi pejabat kemudian semena-mena ngambil tanahnya orang lain, itu nggak bisa. Ngatur tukunya orang lain nggak bisa dia. Dia hanya sedikit menguasai daripada desa yang dia kuasai ataupun kota yang dia kuasai. Itu sedikit saja kekuasaannya. Itu pun sudah sangat senang dan dia rela mengorbankan segalanya untuk itu gitu. Nah, bagaimana kalau kita ini di sini ada 6 perkara yang mana ini menyamai kita mendapatkan seluruh dunia. Nah, maka tentunya kita mesti senang sekali gitu. Apa kata Syekh Buzur Jamhar? Yang pertama at-ta'amu al-mari. Panganan sing enak gitu. Jenengan hari ini nyebut gawe ya, awan bengi esuk sore. Mulai biyen sampai saiki sing dibatasi napa to? Ya. Gak kroso. Makanya sering kok nggak status sorong ini ki mung golek upo jadi kan itu. Statusnya kan gitu. Mung golek upo. Walaupun ini juga gak bener cara kayak sak upo tenan deh yo ngamuk itu. Ngamuk tenan kayak sak upo wani ya. Wah yo harus berupo-upo kan itu. Nah ketika orang itu sudah merasakan keenaan makan ini mestinya keseluruhan nikmat ini sudah dia rasakan maknanya. Coba orang jadi presiden makannya enak apa betul? Enak ya sak mun kuwi, Pak. Nggih. Jadi Pak Lurah enake sak mun kuwi. Lah enake tingkatane padha, nggih. Walaupun lauke beda-beda. Pak Tani sing ngarit ataupun yang di sawah itu ngelak luwe mangan lak padha enake to nggih. Maknanya Pak Tani itu juga merasakan nikmatnya makan sebagaimana orang-orang yang memiliki dunia itu menikmatnya makan gitu loh. Kan enteng lek gini carane kan itu enteng. Maka kata para ulama orang itu hidup itu ya pertama yang dicari makan. Ini kenyataan orang itu, bukan arahan. Kenyataan orang itu yang dicari itu makan. Kemudian orang ini
Kalau sudah mendapatkan makanan, yang kedua dia akan pilih-pilih menu makanan. Pilih-pilih menu makanannya. Hari ini mangan apa iki ya? Ono soto, ono rawon, ono pecel, ono sego goreng, ono krengsengan, macam-macam. Urusan mendapatkan makan sudah selesai. Sekarang milihnya, ini sudah pusing orang. Wingi wis rawon, saiki soto. Apa ya enake mangan apa ya? Gitu kadang. Kalau sudah mendapatkan ini maka orang itu mikirnya enaknya makan di mana. Bukan menunya lagi, enake mangan di endi. Sehingga ono warung apung enggak. Ono macam-macam restoran sing aneh-aneh. Itu bukan mencari makan kita. Wis golek mangane di endi gitu loh. Suasana yang bagaimana? Kalau orang sudah semacam ini, gitu. Kan wis make mangan gak syukur. Butuhe ganti menune apa? Wis dikei menu lengkap gak syukur, pingin mangan ndok endi. Maka orang semacam ini lama-lama dia akan mikir, suwe-suwe aku mangan tek sopo. Kan biaya butuh mahal dia ini. Akhirnya mangan tek sopo. Akhirnya dia mencuri, akhirnya dia korupsi. Karena apa? Nuruti ben iso mangan dek dindia. Nah maka hari ini kita ini alhamdulillah makannya sudah enak ini, maknanya alhamdulillah saya ini sudah merasakan nikmat yang sudah Allah berikan pada orang seluruh dunia itu sudah saya dapat. Dia itu apa? Nikmatnya makan, dinikmati. Maka diurui Kanjeng Nabi ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selesainya alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin wala quwwatin minni. Kongkon syukur, Pak. Kongkon syukur. Karena orang kaya, pejabat siapapun lek genok panganan pusing, Pak. Enggak, pusing, Pak. Saman kayak duit sehingga duit kada, kendaraan kada, bojo ono, anak ono. Tapi ora ono panganan, piye, Pak? Bingung enggak? Bingung. Ini kunci. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan kulu wasrabu, mangano ngumbiyo. Jadi Allah Ta'ala yang Maha Agung ini gak malu memerintahkan kita itu kon mangan, kon ngombe. Padahal ini kan kayak hal yang remeh bagi kita karena sudah sering Allah beri gitu loh. Tapi Allah Ta'ala berikan kulu wasrabu mangano ngumbiyo. Ini menunjukkan mangan ngombe itu perkara besar. Siapapun walaupun mendapatkan apa-apa kalau nggak ada makan dia pusing dia ini. Nah hari ini kita sudah diberi hari-hari oleh Allah Ta'ala. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Gitu. Yang enak-enak, lauknya milih-milih. Ini kita mesti setelahnya itu alhamdulillah itu betul-betul disyukuri. Alhamdulillah. Alladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin wala quwwatin minni. Supaya makan enak bagaimana? Maka kiai-kiai dulu itu punya resep untuk santri itu. Santri itu ya turu sing enak, mangan sing enak jadi ngono. Kiai dulu. Lah pripun to ya? Mondok iki mestine kan kudu tirakat. Wong urip mestine kudu ana posone barang. Urip kok turu wae, kira-kira iso dak arek pondok dadi pinter. Tapi tau kiai ngoten. Turu sing nyenyak, mangan sing enak. Setelah dilaksanakan kiai tahu, iya bener panjenengan. Turu sing nyenyak carane piye? Ojo turu-turu lek gurung ngantuk tenan. Enggak. Akhirnya turu gak usah alas, gak usah bantal, lek ngantuk tenan gledak, Pak. Enggak. Aman wis. Maka kalau zaman saya dulu ini, di pondok itu masih usum, Pak. Ya. Tituru sembahyang rakaat ya. Eling takbire, tapi roh wis wayahe tahajud. Kapan gledake enggak? Niku sering enggak dulu, Pak? Enggak. Biasanya penghafal Quran niku setiap Kamis enggak, setiap Kamis enten amalan Sayyidina Ali. Yaitu rakaat pertama bacaan Yasin, rakaat kedua bacaan Sajadah, terus rakaat ketiga bacaan Ad-Dukhan, rakaat keempat baca Tabarok dengan hafalan.
Jadi sering anak-anak itu kan pertama ya sinul Quran lagi. Tapi roro wis tahajud, Pak. Gak roh salame kapan. Lha iki jenenge mungkin tarepe kiai ngono kuwi. Kuwi aja turuan, ngono lho. Nek amalan sing akeh, wiridan sing akeh, dikira sing akeh, lah turune wis ngantuk tenan ngene kuwi enak, gak mikir ana alase apa ora ana bandale wong roh wis tahajud lho, nggih. Kadang sing nemen roh wis subuh ya. Roh wis adzan. Nah, cara kita niki ngoten kan, nggih. Jadi dituru niku gak ndelok sinetron nggih, gak ndelok sinetron. Dituru ora ndelok Facebook nggih. Tapi dituru niku damel salat 2 rakaat, damel wiridan itu. Sampai ngantuk. Lah sing ngantuk iku jenengan wis wis turu ngoten niku. Akhire turune enak ngoten niku. Kemudian makan yang enak itu maksudnya bagaimana? Santri makan enak. Jangan makan kalau kita ini nggak lapar banget, nggak. Jenengan poso, Pak, nggak. Poso ku lawuh opo ae, asalkan atine waras lho nggih. Kecuali atine sing gerengseng nggih. Delok lawuhe kancane iki beda nggih. Wong normal, tiyang normal niki mari poso, Pak. Niku ngombe apa enak, Pak, nggih. Banyu putih yo enak, nggih. Mari ngono mangan lawuh tempe ku wis enak ya. Padahal hanya tempe, mungkin yang biasa lo enak itu hanya tempe. Tapi enak itu niki, ngoten lho. Karena apa? Bukan tempenya yang membuat enak, bukan nasinya, tapi luwenya itu loh yang enak itu. Ngoten lho. Maka arahan di dalam agama ini kita ini makan menunggu lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang tersehat itu begitu itu. Praktiknya kita sekarang ini makan masih kenyang, gitu. Gak berhenti kalau sebelum blenger gitu ini, gak kenyang, wis kenyang sampai blenger mangan awake kan. Maka resep makan enak itu. Mangan iku ngenteni luwe, wis engko jenengan iku dadi enak. Iso syukur tenan ya, syukur tenan. Maka di sini atau maul mari pangan sing enak ini sudah mendapatkan sama dengan mendapatkan dunia ini gitu. Karena dunia ini ada kita miliki tanpa makan, maka kita ini juga masih gak punya apa-apa maknanya gitu. Bahkan kita ini bisa seminggu kita sudah mati gitu ini ya. Secara zahir begitu itu. Maka kita syukuri kita diberi makan tiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Maka mangan diniati gitu. Mangan diniati ben kuat ibadah. Mangan diniati ben saged amal agama ya, ben saged nyambut damel. Niki maka amalan makan yang mubah ya, ini bisa menjadi dapat pahala. Kenapa? Makannya diniatkan untuk ibadah. Tapi kalau makan hanya makan saja, maka apa bedanya kita dengan ngapunten PT, kucing dan sebagainya. Mangan krana luwe ngoten niku. Tapi enggak ada keniatan untuk buat ibadah. Nah, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, pengikut baginda Rasulullah SAW, maka makan kita itu kita bedakan dengan hewan itu dengan apa? Makannya diniatkan untuk ibadah. Maka semakin banyak niat kita di dalam makan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Niki ketika kita bicarakan seringkali kita lupa. Gurung mangan wis takok lawe ya. Lawe apa? Engkau sedang mangan nyacat kurang asin, kurang legi, kurang apa ya. Mari mangan jek nyacat maneh. Duh mangan kuareken gitu. Wis mangan kuareken kuwi jek gremeng kan gitu. Maka mana nilai ibadah di dalam makan kita itu gitu loh. Maka cukup gampang saja. Makan kita lihat makanannya. Sebelum makan kita doa dan niatkan ya Allah saya makan ini supaya saya kuat ibadah, supaya saya kuat amal agama, supaya saya kuat bekerja mencari nafkah, mencari perkara yang halal. Maka makan kita itu banyak pahalanya Pak. Insya Allah kan gampang ngoten nggih, ya.
mek diniati mawon. Padha mangani mek beda niate, maka kita terbedakan dari hewan dan manusia gitu itu. Yang kedua wal waladu soleh, anak yang soleh. Orang itu kalau anaknya sudah soleh, sudah ngabekti kepada kedua orang tua, ini sama dengan mendapatkan dunia wis Pak. Ya. Karena apa arti dunia kita miliki? Apa arti kita memiliki kendaraan yang banyak, harta yang banyak, mungkin istri yang banyak, rumah banyak, tapi anak yang begetut Pak. Wah pusingi kados napa Pak? Ya. Titik-titik wong laporan, Cak anake sampean Cak, itu di perapatan kono Cak, itu buang botol dan sebagainya. Piye Pak rasane hati Pak? Ya. Sumpek Pak, ya. Sumpek. Maka ketika kita punya anak ini sudah soleh Pak. Soleh itu ada tingkatannya. Tingkatan soleh yang tertinggi itu ya tingkatnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Fabasyarnahu bihulamin halim. Nabi Ibrahim dihadiahi anak yang halim, sabar. Gitu. Dalam kata umum soleh sangat gitu, Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga saking solehnya dikorbankan gitu. Ulang tahunnya kemarin dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim untuk disembelih. Ini siap-siap saja. Ya abadif alma tu'mar sadajiduni insyaallahu minas sabirin. Siapa itu? Nabi Ismail. Paling nurut pada orang tuanya. Apa yang beliau dapatkan ketika betul-betul nurut pada orang tuanya Nabi Ismail? Beliau diberi keturunan yang gak main-main Pak. Orang yang super hebat, super segalanya. Bahkan sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena kamu ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Siapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak? Keturunan Nabiullah Ismail alaihis salam. Lah kok begitu hebatnya? Salah satunya yaitu kehebatan Nabiullah Ismail mau mengorbankan nyawanya, lehernya, segalanya demi mendapatkan ridho Allah. Nah, maknanya dari para ulama kita ini kadang yang kecil ingin jadi soleh, gitu. Yang anak-anak sekolah bikin prestasi menyenangkan kedua orang tua, gitu. Maka ini mesti kita buat gitu, kita buat menyenangkan pada orang tua. Yang mana ketika kita menyenangkan orang tua, gitu, maka nanti anak turun kita pun akan menyenangkan kita. Gitu. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalnya. Maka anak soleh ini, oh masya Allah harganya mahal sekali. Maka dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin. Terus apa lagi? Wa waladin salihin yad'ulah. Salah satunya wa waladin salihin yad'ulah. Ketika orang itu meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus. Salat jenengan selesai, sedekah jenengan selain sedekah jariyah selesai. Pokoknya amalan-amalan sunnah, puasa, wis selesai kabeh, putus ketika kita meninggal dunia. Kata Nabi kecuali 3, salah satunya waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan pada orang tua. Maka anak yang mendoakan orang tua ini amal pada orang tua ini terus mengalir. Kelihatannya orang tua enggak bisa apa-apa bahwa sudah meninggal dunia. Tapi amalannya ini dari anaknya ini terus mengalir. Dia dapat pahalanya hafal Quran, dapat pahalanya haji, dapat pahalanya kurban, dapat pahalanya sodako, dapat pahalanya puasa 60 tahun, Ramadan selama 60 tahun. Lho Gusti kok kathah men to pahala kula padahal umur kula niki namun gedhi. Kok pahalane melebihi umur kula? Iya pancene. Kowe umurmu titik tapi anakmu nerusno amalan-amalan gitu.
Lah ono nih anak amalan karena awakmu melahirkan anak itu, maka kamu mendapatkan amalnya anak-anak yang soleh ini. Gitu. Ini pentingnya punya anak soleh begitu itu, Pak. Maka dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi ini sebutkan ada seorang suami istri yang mana suaminya itu kebetulan kurang benar gitu, Pak. Tapi yang istrinya solihah. Maka suaminya itu ketika istrinya hamil, suaminya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka dirawat perut ini oleh istrinya terus sampai melahirkan. Sampai lahir, setelah lahir, sampai anak ini bisa baca bismillah. Maka ketika mulai si suami itu meninggal dunia, sampai anak ini bisa baca bismillah, itu istri sering mimpi ketemu suaminya dalam keadaan disiksa oleh Allah Ta'ala. Disiksa terus menerus, siksa terus. Setiap mimpi begitu itu. Lapas anak ini so bismillah, mimpi ketemu bojone itu kok dalam keadaan enak, nyaman, suasana yang indah di taman-taman surga. Kaget loh, Pak. Saman kok malah enak, Pak? Kok gak kayak biasa? Iya, apa ceritanya, Mas? Iya, Dik. Panjenengan biyen aku bi Allah Taala disiksa karena amalanku elek ngene. Tapi sejak anakku sing sampean rawat iku bisa maca bismillah. Sejak itulah Allah angkat siksa-siksaku dan Allah ganti dengan kenikmatan ini. Bayangkan, Pak. Gak melok nglairno, Pak, ya. Gak melok apa-apa. Tapi kan benih ini kan milik suaminya kan gitu. Wong dengan nikah yang sah. Maka si bapak ini mendapatkan barokah bismillah anak. Ini hanya bismillah loh. Bagaimana dengan sholatnya, puasanya, ngajinya, sodakohnya. Wow. Skalanya. Maka ini waladus soleh, anak yang soleh ini sama dengan mendapatkan dunia ini kita sudah kita dapatkan dengan adanya anak yang soleh. Bukan hanya dunia kita dapatkan, ya. Bahkan di akhirat pun kita akan mulia karena anak kita yang soleh. Maka anak ini mesti ditirakati, Pak, ya, ditirakati. Bukan hanya anak diberikan ke pondok terus kita los, alhamdulillah saiki wis los gitu. Awake bengi turu iso los gitu. Mangan-mangan iso los. Dulin-dulin iso saenake gitu. Karena apa? Anak wis tak titipno di pondok beres gitu. Yang penting aku saulan iso mbayari. Lah ini bagaimana? Yang anaknya berusaha ngapal Quran, anaknya berusaha bikin prestasi, ngapal ilmu nahwu, sorof, fikih dihafalkan. Gitu. Terus kemudian kita yang di rumah tanpa tirakat, lah ini bagaimana gitu. Padahal al-walad sirru abi. Anak itu adalah siri daripada ayahnya gitu. Mananya apa? Ketika anak kok prestasinya bagus, akhlaknya bagus, biasa iki setruman kok bapak sing orang baik gitu. Lah kadang kita sendiri gak soleh, tapi nuntut anak kita itu kudu soleh, kudu pinter, kudu hafal, kudu yo awake iki ndelok gak bisa, karena anak itu sirinya kita sebagai bapak. Maka kita mesti ya puasa, sedekah, pada anak yatim kita sedekah, gitu. Pada masjid kita sedekah. Diniatkan, ya Allah, moga-moga amalan-amalan gini ndadekno anakku jadi soleh, gitu loh. Karena anak soleh itu nanti sangat menyenangkan kita di dunia dan akhirat, gitu loh. Banyak orang itu kaya raya, jabatannya tinggi, yang menghancurkan siapa? Anaknya, gitu loh. Anaknya nyabu, naudzubillah min dzalik, akhirnya hartanya habis, gitu. Anaknya di penjara, hartanya habis. Oh, alangkah sumpahnya Pak orang itu ketika anak enggak soleh itu. Maka bagaimana? Pengen anak soleh, maka solehkan diri Anda. Anak Anda akan soleh gitu loh. Lawang sing anak kiai, anak ulama aja kadang belum tentu soleh, apalagi anak-anak kita yang orang biasa gitu. Anak kula panjenengan sedaya ini yang orang-orang biasa, makanya semoga diberi anak yang soleh, ya. Cuma kalau tanpa kita ini berusaha jadi orang soleh, ini bagaimana begitu loh, bagaimana? Gitu.
Maka solehkan diri Anda akan mendapatkan anak yang soleh. Karena anak soleh ini akan bermanfaat untuk Anda di dunia dan sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wazaujatul as-solihah, istri yang solihah al-muwafiqatu tuti'ullah wa zaujaha, yaitu istri yang solihah yang selalu taat pada suaminya dan taat pada Allah taala. Ini sudah perkara yang hebat. Jangankan istri yang solihah, Nabi sabdakan man nakaha wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah, kata Nabi itu. Barang siapa yang dia itu nikah dan menikahkan, dia sendiri nikah. Setelah nikah kemudian dia punya anak, anaknya dinikahkan. Jadi dia sendiri mengerjakan perkara yang halal. Dia usaha anaknya bukan pacaran, tapi anaknya biar bernikah. Karena Nabi istahaqqa wilayatallah, dia berhak atau mendapatkan sifat atau derajat wali daripada Allah Ta'ala. Awak ini dadi wali model kados Sunan Ampel Pak, gak mampu Pak ya. Dakwah hari-hari musuhnya orang Hindu gak mampu ya. Model Sunan Kalijogo gak mampu Pak, jenengan kayak nungguk kali bertahun-tahun mampu Pak, mboten mampu Pak ya. Makanya sama niku cara iki sing penak, ngoten. Carane apa? Alhamdulillah jenengan sudah nikah ya. Maka kita ini punya anak kemudian kita nikahkan, lah itu kita ini berhak menjadi walinya Allah. Kenapa kok jadi walinya Allah kata para ulama? Karena orang yang menikah dia itu yang sebelumnya melakukan perkara yang haram, dia pacaran, dia mengambil anak orang lain dengan haram, dengan dia qabiltu nikahaha, dia menjadikan akad itu menjadikan dia halal dengan istrinya, gitu loh Pak. Lah perkara yang halal, yang haram yang dijadikan halal, menjadi diridhai oleh Allah Ta'ala, ini lo berhak menjadi wali, gitu loh. Padahal ini hanya menikahkan gitu, dan menikah ini sudah menjadi wali. Apalagi ditambah lagi istrinya solihah, ya, istrinya solihah, masya Allah. Istri yang solihah itu bagaimana? Istri yang taat pada Allah Ta'ala, kemudian dia taat pada suami. Ini juga sama, kita nggak bisa nuntut pada orang lain. Ta'ato, gitu. Jadilah istri yang solihah. Tapi kita sendiri hubungan kita pada Allah Ta'ala kita nggak soleh. Ini juga masalah gitu. Kadang istri nuntut kita sebagai bapak tadi wong sing sregep, tadi wong soleh. Tapi kadang dia sendiri gak solihah. Atau sing suaminya menuntut istrinya jadi orang yang solihah, tapi dia sendiri gak soleh. Bagaimana bisa connect Pak? Ya. Min plusnya gak cocok, ya apa lampu iso morup, ngeten lho. Mestinya ono min plus ya. Suaminya soleh, istrinya solihah, maka lampu menjadinya nyala gitu loh. Maka istri itu kalau solihah itu kita sudah mendapatkan segalanya. Kita nggak bisa membayangkan ya, ketika kita ini sudah kerja mulai pagi sampai sore ya. Kait melebu omah ya, kait salam assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak ndi duwike gitu. Oleh piro Pak gitu. Ya mbok ditakoki piye Pak Cik sehat-sehat ya sampean gitu. Alhamdulillah sampean juk urip ngono kan ya Cik. Cik rada gak nemen-nemen gak. Ora langsung ora takoki keadaane ya apa, langsung duwike piro Pak oleh piro gitu. Apa meneh nek oleh mendalik oleh titik ngamuk. Masa sprene oleh mek sakmene Pak. Masyaallah. Dahne hati kita ini sebagai suami. Nah. Tapi ketika kita ini mendapatkan masalah istri yang solihah, kita datang dengan membawa apa adanya, yaitu 20.000, 20.000, saya ketahui. Dek, alhamdulillah dinaiki oleh 20.000. Masya Allah Pak, alhamdulillah. Selewewu ini halal Pak, ya. Iki halal oleh kerjaan sampean. Iki lek duduk ono beras iki wis oleh 2,5 kilo Pak. Iki iso mangan awak iki wis 3 dino, alhamdulillah Pak. Cukup pol iki Pak, masya Allah. Seneng Pak gitu, ya, seneng Pak. Tapi walaupun oleh 1 juta Pak, tapi kok nggerutu.
1 juta. Wedake tok ora cukup iki, Pak. Waduh, mumet sampean. Ya, mumet. Gitu ku liven wis gak ro regane liven Mas. Liven iki saiki regane 500.000 gitu. FIFA iku biyen 500 saiki 500.000. Cara regane FIFA kula semarang kula wedhahi FIFA ya. Padahal FIFA iku wis mbuh taun piro. Semarang tek emak biyen ya. Ini cara awake nggawa dhuwit nang omah terus hanya iki regane iki mek cukup gemek iki tok, Pak. Mbok delok regane tongkol di pasar Pak cek ero regane blonjoan niku sampean kok nggawa dhuwit mek sakmene sumpek Pak ya. Tapi kalau sampean sumpek begitu jenengan sabar, seumpamane oleh bojo sing ngono kuwi jenengan sabar ya. Karena kata ulama banyak orang-orang yang jadi walinya Allah Ta'ala disebabkan istri yang cerewet. Cerewet. Mangke istrinya kula leme mangke niki suaminya dulu. Jenengan sabar. Ada namanya Syekh Abdurrahman Bajal Bahan. Beliau itu Masya Allah mulai nggawa duit beli istrine ngamuk, gak nggawa duit ngamuk, ya. Nggawa barang ngamuk, gak nggawa barang ngamuk. Diamuk, Pak. Syekh Abdurrahman Bajal Bahan. Dan beliau sabar. Lagi kita perlu sabarnya. Istilah diamuk niku meneng ya, meneng, bukan malas ngamuk, ya. Karena kalau kita itu malas ngamuk sama dengan kita di perjalanan, Pak. Ketika kita ini perjalanan, ada mobil yang nyalip Pak dari depan. Sampean bisa ngalah kok sampean nggak ngalah. Kira-kira kecelakaan apa betul Pak? Kecelakaan Pak. Sampean nggak iso kemudian aku ini bener. Berarti aku ya kudu terus kono kudu ngalih. Lek kono gelem ngalih gak gelem ngalih pripun Pak? Sampean cilaka Pak, enggak kecelakaan. Ya apa carane niki? Sampean kudu ngalih, ngalah ae ngoten lho. Walaupun posisi benar gitu loh. Nah kata para ulama itu istri dan suami itu mestinya begitu itu. Sopo-sopo sing iso ngalah itu kita mestinya ngalah. Kalau enggak ngalah akan menjadi kecelakaan gitu. Maka Syekh Abdurrahman ini selalu mengalah, Pak. Tapi pada akhirnya jenenge wong iku ono enggak sabari. Tapi beliau memang wali sehingga enggak sabarnya bukan beliau lampiaskan banting piring enggak begitu. Banting gelas enggak begitu. Tapi beliau lampiaskan, beliau keluar kebikin uzlah. Wes nak omah kok sumpah gak penak, aku tak metu wae gitu. Tak zikir nak Gusti Allah gitu. Karena selama ini pengalamanku Gusti Allah tidak pernah mengecewakanku gitu. Tak zikir nak Gusti Allah, tak beres gitu. Maka beliau keluar, Pak. Ketika beliau keluar maka beliau menemukan 2 orang di satu tempat yang lagi wiridan. Zaman dulu memang sering orang uzlah itu sering. Uzlah itu pergi dari kalangan manusia untuk wirid-wirid ya, untuk ibadah pada Allah Ta'ala zaman dulu sering. Maka akhirnya Syekh Abdurrahman ini izin, wahai orang berdua, saya izin untuk gabung kalian, saya ingin zikir ikut kalian. Maka kata orang dua ini, loh kalau ikut kami ini ada syaratnya. Loh syaratnya apa? Kami itu tiap hari piket. Hari ini sama-sama wiridan gitu. Cuma selain wiridan, yang satu mencari makan, yang satu bagian ibadah. Esok harinya yang ibadah hari ini mencari makan untuk makan dua orang. Nah kalau kamu ikut kami, kamu berarti ada jatah mencari makan. Kata Syekh Abdurrahman, oh iya gampang tuh nanti, urusan cari makan gampang. Maka akhirnya betul beliau gabung orang wiridan 3 orang ini. Maka hari pertama si A itu, yang ikut golongan ini dijawil Pak, kamu waktunya cari makan. Dia langsung maju Pak. Maju salat 2 rakaat donga, ya Allah ya Allah ya Allah. Turun sak nampan Pak panganan ya. Sakti ya. Sak nampan panganan. Maka Syekh Abdurrahman kaget. Karena Syekh Abdurrahman ini pengalamannya selek jenenge panganan itu ya mesti nyambut gawe dhisik. Tapi iki ana wong kok panganan donga ya Allah lan blek sak nampan iki kok sakti men iki. Sakti men iki. Maka Abdurrahman, duh, ya apa awak mben iki. Tapi beliau tenangkan diri, ada wiridan ya Allah ya Allah ya Allah. Hari kedua betul Pak.
Pok, kamu waktunya cari makan. Satunya juga gitu Pak, maju doa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Satu nampan datang Pak, beserta buah-buahannya. Si Abdurrahman kaget lagi, wah dadah lamene wayahku piye? Piye wayahku iki golongane wali. Cara sampeyan langsung sungkem tangan ya. Wah iki jan wali tenan cara sampeyan. Maka hari ketiga betul Pak, si Abdurrahman dipanggil, Pak, kamu jangan tuh cari makan. Toleh ya. Toleh. Akhirnya nekat Pak. Nekat apa? Niru-niru sing kemarin. Wong iso lho, tak salat ya. Salat 2 rakaat donga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata yang turun 2 nampan Pak. Gitu. Yang kemarin 1 nampan 1 nampan, yang ini 2 nampan. Kaget Pak, 2 orang di belakang. Loh. Ternyata ini atasanku. Kok aliyane. Lah aku seprene sak nampan iki rong nampan. Kaget. Takoki. Weh, jenengan niku napa amalan kok hebat men? Baru gabung kami aja sudah bisa mendapatkan 2 nampan. Padahal kami sudah bertahun-tahun hanya 1 nampan. Maka kata si Abdurrahman, saya mau membicarakan rahasia saya ini asalkan jenengan mau membuka rahasia jenengan. Saman donga dengan opo? Sing 2 orang ditanya. Dungane saman carane ya opo? Kok bisa mendatangkan 2 nampan itu? Gitu loh. Maka kata 2 orang mengatakan, saya ini setiap kali berdoa saya bertawasul. Gitu. Bertawasul itu ngambil berkah daripada ada salah satu wali di kota itu, gitu, yang dia itu jadi wali karena sering dimarahi oleh istrinya katanya. Saya bertawasul dengan saya itu katanya. Namanya siapa? Si Abdurrahman. Kaget Pak si Abdurrahman. Loh, itu kan aku. Itu kan aku ya. Maka si Abdurrahman diam saja. Kemudian beliau mengatakan, sudah saya kasih tahu. Saya bisa mendapatkan 2 nampan ini karena saya bertawasul dengan orang yang sampean tawasuli gitu. Jadi dia wali tapi gak roh dia dadi wali. Kan yang tawasul itu kan 2 orang, si A sama si B. Ketika tawasulnya dengan tawasul 2 orang ini, maka 2 nampan gitu. Lah yang 2 orang ini juga wali. Dia diberitahu oleh Ta'ala, si Abdurrahman jadi wali karena sering dimarahi istrinya. Makanya lek sampeyan dimarahi istri mesti alhamdulillah. Syukur, sungkem nak bojone. Lho nyapa to Mas? Tak uring-uring kok tambah apik ngene. Iya, sampean dadono aku parek nak Gusti Allah. Kinten ecer mboten lek ngoten Pak. Nggih. Diuring-uring tak pakai duit sing akeh Pak. Nggih. Hari ini diuring-uring meneh tak tukono vario sampean Dik. Meneh tak gentian mek Dik. Lah kok loman men sampean piye to Pak? Iya, soalnya sampean daden aku dadi wali. Sunan Kaligajaga pengen dadi wali ku leren ngabekti nak pinggir kali bertahun-tahun Dik. Lah sampean gara-gara nguring aku tok dadi wali wis alhamdulillah Dik, yo matur suwun sungkem. Ya. Beres tak urusan Pak. Nggih, beres. Jadi kita mendapatkan begitu itu. Tapi ketika naudzubillah min dzalik ada istri-istri yang dalam Al-Qur'an disebutkan dipuji oleh Allah SWT. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan contoh pada istri yang solihah. Siapa itu? Istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Dewi Asia. Suaminya ini Pak, jenenge Fir'aun. Waduh bengisi gak karu-karuan Pak. Ya. Awake mateni kucing gak mentolo Pak. Apa meneh kate mateni bayi. Fir'aun 70.000 bayi dipateni mbek Fir'aun Pak. Mentolone pol jenenge Fir'aun laknatullah alaih. Tapi mbek Allah Ta'ala Fir'aun sebagai contoh bagi kita diberi istri yang solihah yaitu Dewi Asia. Dewi Asia. Maka kata para ulama, wong wedok iku wis kadung solihah, wis kadung wong apik, dhek gak terkesan dengan apapun. Suamine beling, suamine kafir, suamine model yo apa jenenge wedok lek kadung tenanan, Pak. Cedek nang Gusti Allah, dia akan terus kenceng begitu, Pak. Gak mudah terkena suasana wong wedok. Lek karep apa-apa wong wedok itu kan kudu dadi ngono to, ya, kudu dadi. Jadi wanita saleh begitu itu. Ketika wong wedok wis salihah sebagaimana istrinya Fir'aun ini, Pak, ya. Maka dia itu walaupun oleh Fir'aun
pada akhirnya dibunuh. Nah, kenapa? Karena beliau tidak mentaati Fir'aun. Tapi beliau hatinya nggak apa-apa. Dia doa pada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang zalim, Fir'aun dan bala tentaranya ini. Maka Allah jaga Dewi Asia ini dari Fir'aun ini dijaga dengan apa? Setiap kali Fir'aun mau nyentuh istrinya ini, maka melihat singa, jenenge bojone, ya. Mungkin rabine ya jangan terpaksa jenenge rojo, ya. Tapi setiap Fir'aun mau pegang, maka langsung jadi macan, keplayu, Pak, ya. Sopo kate ngeloni macan, ya. Keplayu. Allah jaga ini Dewi Asia. Kenapa? Karena kesolehannya. Dan Dewi Asia ini nantinya calon istrinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena solehannya beliau. Jadi orang perempuan itu kalau memang solihah, maka dia itu nanti di surga, dia akan diberi suami yang sangat sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akan diberi anugerah yang besar dijaga oleh Allah Taala ketika di dunia. Nah, kita mesti mendapatkan wanita yang soleh ini, kita syukur betul pada Allah Ta'ala. Yang wanita mestinya kita menjadi orang yang solihah. Dengan suami soleh, wanita solihah, maka kita akan dapatkan anak yang soleh. Salah satu ciri khasnya, terakhir. Nabi bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili wa shalla wa iqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha. Salah satu wanita yang solihah, yaitu kata Nabi, semoga Allah merahmati laki-laki yang dia itu bangun malam. Kemudian dia sholat tahajud, setelah sholat tahajud dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak bangun, kemudian diciprati dengan air. Ini laki-laki yang soleh cirinya begitu itu. Dia bangun malam, sholat, kemudian istrinya dibangunkan. Kalau nggak bangun, diciprati dengan air. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati kata Nabi, yaitu perempuan yang dia itu bangun malam kemudian dia sholat. Setelah dia sholat kemudian dia bangunkan suaminya. Setelah mengantar suaminya, ketika suaminya tidak mau bangun, diciprati dengan air. Maka orang yang mau kerjasama antara suami dan istri begini ini, bangun malam, kalau nggak mau bangun saling menciprati air. Ini oleh Nabi didoakan semoga dapat rahmat. Rahmat itu maknanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang doakan siapa? Baginda Rasul gitu. Maka kita ini ingin jadi orang soleh. Dan kita ini sudah soleh apa belum? Ini cirinya. Bagaimana jenengan itu malam bangun apa enggak? Maka malam itu bangun dan kita bangunkan istri-istri kita. Kalau istri yang bangun, kita kerja sama-sama tahajud. Ini yang soleh begitu itu. Maka semoga kita bisa mengamalkan menjadi suami yang soleh, istri yang solihah, dan semoga kita mendapatkan anak yang soleh, dan semoga kita oleh Allah Ta'ala diberi nikmat-nikmat yang begitu banyak dan kita bisa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal minal khataaya Rabbi zidni Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, Rabbi zidni ilman nafi'an. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an.
عملا مقبولا ووافقني عملا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك من خير ما سألك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا ذريتنا تلامذنا جميع المسلمين من أهل العلم النافع وأهل التقى والخير والعبادة والإخلاص والدعوة لها من النبوة، واجعلنا وإياهم علماء العاملين وحفظة القرآن العاملين بالقرآن الداعين إلى القرآن ورد القرآن المقبولين عندك عند خلقه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة والدعوة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا من غير تعب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Benarnya dari Allah SWT, salahnya dari kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf dengan sebetul-betulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.